welcome back to Your Home Living where you and I belong. Dan kali ini kita bakal review salah satu rumah modern dengan konsep urban chic. Kayak gimana sih rumahnya? Let's go kita review. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di bagian fasadnya nih teman-teman. Cantik banget ya. Pertama kali aku lihat fasadnya, dia itu bener-bener kesannya maskulin, boxy dan juga bold teman-teman. Karena dia tuh desainnya kotak gitu teman-teman. Nah untuk bagian luas tanahnya sendiri, dia itu 5x12 atau 61 square meter teman-teman. Dengan luas building areanya itu di 79 square meter. Isinya itu ada satu carport, satu powder room, 2 kamar mandi dan juga 3 kamar tidur teman-teman. Nah untuk di bagian lantai 2-nya sendiri teman-teman, kan dia lebarnya cuma 5 meter. Jadi biar nggak kesannya flat banget nih fasadnya, di lantai 2-nya itu di desain layer teman-teman. Bagian lantai 2 itu cukup maju dan lantai 1 itu cukup mundur ya, makanya di situ ada namanya tuh cantilever teman-teman. Jadi walaupun ada carport tapi lantai 2 itu tetap luas teman-teman. Nah di bagian lantai 1 sendiri desainnya dia itu adalah pakai conwood ya teman-teman ya. Conwoodnya itu disusun vertikal berwarna kayu. Nah terus sampingnya itu juga ada cat kampot teman-teman, warnanya itu warna beige. Nah di bagian lantai 2-nya sendiri teman-teman baru nih ada cat kampot juga bagian atasnya. Dan juga di sampingnya itu pakai batu ya, batunya itu motifnya itu travertine teman-teman. Baru sampingnya ada beton yang menjadi petegasnya nih, makanya aku bilang tadi bold, warnanya tuh hitam teman-teman. Bagian kusennya sendiri, kusennya warna hitam, itu adalah jendela ke arah master bedroom. Dan sampingnya itu baru ada balkon, dia pakai railingnya railing kaca, jadi transparan teman-teman. Ini cukup cantik banget nih untuk fasadnya, aku suka banget ya. Jadi kesannya tuh minimalis, compact dan juga modern. Nah sekarang kita bakal masuk nih teman-teman di bagian carportnya. Nah untuk carportnya sendiri teman-teman ukurannya di 2,5 kali 5 meter teman-teman. Dia bisa muat satu mobil. Untuk bagian flooringnya sendiri nih teman-teman, dia itu ukurannya pakai granite tile ukuran 30 kali 30 dengan warnanya itu charcoal. Baru di sini ada kanopi. Kanopinya sendiri bahannya aluminium dengan finishing powder coating teman-teman. Nah bagian atasnya sendiri untuk kanopinya dia pakai fiberglass ya teman-teman atau kaca seperti itu. Di sebelah kiri aku sini teman-teman udah ada taman nih. Tamannya ukurannya 2,5 kali 3,1 meter teman-teman kayak gitu. Di sini bisa taruh daun-daunan, taman, dan kesannya asri. Makanya tadi aku bilang konsepnya sendiri tuh juga urban chic ya teman-teman. Jadi di hiruk pikuk kota ini tetap bisa melihat yang asri-asri di bagian rumah. Nah kita bakal masuk nih teman-teman di bagian entrance sekarang. Untuk entrance sendiri dia flooringnya itu pakai keramik teman-teman, tapi motifnya itu kayu. Jadi kesannya kayu, jadi aku sempat gocek dikit lah ya. Ternyata ini tuh pakai keramik teman-teman. Dan di sini juga nih untuk bagian pintunya dia udah pakai engineering wood atau UPVC teman-teman. Udah plus smart door lock juga. Berarti udah smart home juga nih teman-teman. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman kayak gimana sih untuk bagian isi lantai 1 desain interior. Yuk kita bakal masuk ke dalam. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih di bagian lantai 1-nya. Untuk di lantai 1 ini, aku saat masuk kerasa itu benar-benar sejuk, luas, dan adem banget teman-teman. Nah sekarang untuk lantai 1 ini, dia itu isinya ada living room, dining room, kitchen, ada inner court, dan juga satu powder room. Dan sekarang kita lagi di bagian living room-nya teman-teman. Untuk living room sendiri, dia itu ukurannya 3,5 kali 3,5 meter ya teman-teman. Di bagian living room ini juga, dia itu udah ada sofa teman-teman. Sofanya itu bentuknya kotak berwarna putih dengan permainan warnanya itu warna hijau ya di bagian bantalnya. Tengah-tengahnya juga nih teman-teman udah ada meja nih, meja kayu ya. Dan dibatisi juga nih teman-teman di bagian wall living room ini tuh ada karpet, jadi kesannya lebih hangat. Nah ini juga nih di bagian samping sini ada juga nih teman-teman ya. Untuk bagian dekorasi itu ada rak kayu gitu. Rak kayu untuk taruh-taruh buku, dekorasi dan lain-lain. Dan bawahnya juga udah nih tempat penyimpanan barang ya. Nah ini yang menjadi unik nih teman-teman, yaitu adalah ada kaca nih teman-teman di bagian living room di ujung sini. Nah ini tuh sebenarnya bisa banget nih teman-teman curi nih idenya. Karena kenapa? Kalau misalnya ruangan itu compact terus kalian taruh kaca, itu tuh membuatkan visual jadi lebih luas teman-teman untuk ruangannya. Dan ini juga buat curi-curi sih. Let's say kalian mau keluar rumah terus kalian mau outfit check dulu nih teman-teman, bisa banget langsung aja ditaruh kaca di sini kayak gitu.
Nah, sekarang di bagian sini nih teman-teman, ada juga TV dan lain-lain. Nah, aku mau bahas nih sedikit di bagian lantai. Lantainya dia itu adalah homogeneous style. Dia itu pakai motif itu granit ukurannya 60 kali 60 ya teman-teman. Dan juga ini untuk bagian wall design-nya dia itu pakai wallpaper. Wallpapernya itu dia semen expose ya teman-teman. Ini aku kelihatan karena di sini ada sambungannya tapi cukup rapih jadi nggak terlalu kelihatan banget seperti itu. Nah, untuk ceilingnya sendiri dia desain high ceiling, dia pakai bahan gypsum. Terus rangkanya itu rangka hollow teman-teman, dengan di pinggirannya dikasih lampu LED teman-teman dengan warnanya tuh warm, jadi kesannya tuh lebih hangat, lebih sejuk dan juga terang. Seperti itu. Nah, ini juga nih ada bukaan juga nih kaca ya, cukup luas juga jendelanya. Jadi ada cahaya alami masuk dan kalau dibuka ada sirkulasi udara alami. Ditutupin pakai sheer curtain warna putih dan juga ada curtain tebelnya juga berwarna beige teman-teman. Nah, ini juga nih sebelah kiri aku juga ada powder room tapi nggak terlalu kelihatan ya karena dia didesainnya tuh kayu-kayu gini. Nah, aku bukain untuk powder roomnya. Nah, kayak gini nih teman-teman, dalamnya full putih ya ini untuk interior sanitarinya gitu. Ukurannya sendiri dia di 1,5 kali 2,1 meter teman-teman kayak gitu. Sekarang kita bakal masuk di bagian kerennya nih teman-teman, yaitu di inner court-nya. Wow, nih sangatlah luas banget ya teman-teman. Nih untuk bagian inner court-nya. Untuk inner court-nya sendiri ini keren banget teman-teman karena dia lantai 1 dan juga lantai 2 tuh nyambung sampai ada skylight-nya. Jadi ada void nih teman-teman yang membuat suasana ruangannya itu lebih luas. Jendelanya tuh ngarah ke bagian void-nya kayak gitu. Untuk bagian dindingnya sendiri dia pakai pakai cat kamprot teman-teman, jadi ada tekstur seperti semen ya, kayak gitu. Warnanya grey. Di sini ada taman teman-teman. Nah, taman ini bisa kalian gunakan nih untuk mungkin tempat-tempat nongkrong-nongkrong atau mungkin penghijauan dan lain-lain tuh bisa banget. Jadi kesannya tuh juga sejuk. Nah, ini juga di sebelah sini ada dining room teman-teman. Nah, ini dining roomnya juga nyatu sama kitchen ya. Dia pakai interiornya tuh kayu-kayu dengan di atasnya dikasih desainnya itu lampunya lampu pakai aluminium dan juga ada lampu bulat-bulat dan juga penghijauan. Nah, ini untuk bagian kitchennya juga teman-teman. Untuk bagian kitchen setnya sendiri dia pakai warna hijau atas dan bawah. Ini aisle table-nya juga. Aisle table sendiri dia pakai motifnya marmer putih grey. Di bagian sebelah sana udah ada wastafel berwarna hitam, ada kompor tanam dan juga ada cooker hood teman-teman kayak gitu. Kita bakal move samping ke sini. Di sini udah ada nih juga kitchen set juga ya. Dia pakai kayu-kayu juga, di dalamnya dikasih juga pencahayaan jadi ada cahaya tambahan kayak gitu. Lanjut lagi di sini warna hijau juga nih ada kulkas dan juga rumah-rumahannya. Nah, ini yang menjadi uniknya dan teman-teman bisa curi-curi nih inspirasinya adalah di bagian penggabungnya ya atau pembatas, bisa dibilang pembatas dan penggabung antara living room dan juga inner court dan juga dining room. Dia itu dibatasin pakai bisa dibilang pintu sliding door ya, ada 4 daun teman-teman. Nah, di sini dia pakai sliding door kaca dan sampingnya itu dia pakai kusen ya. Kusennya itu powder coating finishing. Jadi ini bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau ada hari raya, terus lagi kumpul-kumpul keluarga tuh bisa digeser teman-teman, digeser. Jadi kesannya tuh lebih luas nih buat kumpul-kumpul keluarga kayak gitu. Nah, sekarang kita udah selesai nih teman-teman bahas di bagian lantai 1. Dan sekarang kita bahas di lantai 2. Oh ya, sebelum kita bahas di lantai 2, teman-teman aku mau bahas tentang tangga nih. Tangganya sendiri dia juga railingnya teman-teman, bahannya ini juga bahan aluminium. Railingnya warna hitam, finishing powder coating semua. Ini semua finishingnya powder coating ya teman-teman. Dan untuk tingginya sendiri dia itu setiap tangganya di 20 cm dan juga untuk lebar pijakannya itu di 30 cm teman-teman. Sekarang kita bakal lihat nih seperti apa sih untuk desain interior di lantai 2. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 1 master bedroom, 2 kamar mandi dan juga 2 kamar anak teman-teman. Dan sekarang kita udah sampai di master bedroom. Nah, pas aku masuk nih master bedroom itu cukup compact ya karena untuk luasnya sendiri itu di 3 kali 3,5. Dia udah ada kamar mandi di dalam teman-teman. Saat aku masuk dia emang bener-bener compact, hangat dan homey. Di sebelah kiri aku sini udah ada lemari ya teman-teman, lemarinya pakai warna hitam finishing. Untuk wallpapernya sendiri dia pakai wallpaper linen atau kanvas ya dengan berwarna grey. Headboardnya sendiri dia pakai warna biru. Di sini permainan warna biru dan warna coklat kayu ya teman-teman dengan ukurannya itu di king size teman-teman. Nah, ini juga bagian belakang juga wallpaper sama, di bawahnya juga dipadukan dengan kayu. Nah, di bagian sana nih kalau kalian sadar ada kaca.
Itu artinya karena di sini kan dia compact ya, dengan adanya kaca tuh bisa mainin visual biar lebih luas nih. Ternyata konsepnya tuh dipakai juga di bagian master bedroom, kayak gitu. Ada lampu juga nih, sepertinya lampu tidur, lucu banget dia di bagian ujung sana, bisa jadi salah satu poin juga ya. Mungkin bisa dibilang focal point bisa di lampu itu dan juga bisa dibilang lukisan inilah teman-teman, kayak gitu. Di ujung sana juga udah ada meja kecil berwarna dark wood, itu bisa jadi penghijauan dan lain-lain, tapi bisa buat taruh-taruh barang. Nah, di sini juga udah ada nih teman-teman pencahayaan alami ya dari bukan jendela yang tadi aku sempat bahas di daerah fasad. Udah tutupin shower curtain biar tetap ada juga nih privasinya, dan di ujung sini nih teman-teman ada balkon teman-teman. Di sini nih balkonnya ya. Nah, di sini teman-teman ada balkon. Balkonnya sendiri, kita lihat yuk. Aku buka dikit deh, nggak apa-apa. Set. Nah, biar teman-teman bisa lihat nih balkonnya. Yuk, sini guys. Balkonnya tuh kayak gini teman-teman, jadi bisa ngeliat tetangga-tetangga lagi lewat nih teman-teman. Asik banget ya. Atau mungkin mau manggil ada tukang bakso lewat itu juga bisa sih teman-teman. Nah, untuk finishingnya sendiri di belakang sini dia pakai cat kampret juga, warnanya grey, jadi senada ya, nggak beda-beda. Terus sini dia pakai dark grey gitu, atau nggak warna abu-abu yang lebih gelap. Finishing sama aluminium dengan finishingnya tuh powder coating. Wah, udah berapa kali tuh powder coating aku sebut ya di video kali ini. Kalau dihitung boleh deh drop di kolom komentar. Aku tutup deh. Nah, kita kembalikan seperti semula. Oke teman, kita bakal lanjut ke sini. Ini udah ada TV ya, udah ada rumahan TV juga pakai kayu. Nah, ini juga nih. Di sini ada kamar mandi di dalam master bedroom. Untuk kamar mandinya sendiri teman-teman, dia itu pakai motif polosan. Dan oh ya, ini kering sama basah udah pisah ya. Dan bagian lantai itu dia pakai motif terrazzo. Terrazzo berwarna dark grey dan ukuran tuh ini semuanya tuh konsisten di 60x60 ya teman-teman. Di sana juga udah ada kaca dan juga udah ada nih tempat wastafelnya, cantik banget di desainnya. Dan penghijauan di ujung sana dan warnanya hijau-hijau gitu, lucu. Jadi bener-bener memang dibuat desainnya tuh emang senada dengan konsepnya, ada inner court-nya ya, kayak gitu. Yuk sekarang kita maju, kita bakal ke bagian kamar anak dan juga kamar mandi untuk anak ya. Nah, tadi kan dia ukuran di bagian kamar mandi master bedroom itu sekitar 1,5 kali 2 meter. Nah, kalau di sini dia 2 kali 2 meter teman-teman. Motifnya bagian dinding itu ada terrazzo. Nah, bagian kamar mandi basah sama lantai baru tuh motifnya itu polosan teman-teman. Bawahnya granit sih. Dia lihat kelihatan seperti granit gitu. Sekarang kita bakal ke kamar anak. Nah, ini kamar anak perempuan nih teman-teman. Ukurannya sendiri itu di 2,7,5 kali 2 meter teman-teman. Nah, seperti ini nih. Warnanya sangat merah menyala teman-teman ya. Untuk ukurannya cukup compact juga. Di sini ada lemari. Lemarinya permainan warnanya putih, beige dan juga warna merah. Di sini juga ada nih teman-teman ya, desainnya lucu banget, merah-merah. Belakangnya dikasih pencahayaan ya berwarna warm. Ini bisa jadi ide nih teman-teman kalau suka yang warnanya cukup nyentrik dan juga colorful. Dan baru nih di mejanya sendiri dia built-in warnanya pink. Cantik ya teman-teman. Baru depannya ada kaca cukup besar, finishing wallpapernya juga dia pakai motifnya itu linen atau kanvas teman-teman berwarna abu-abu. Masih senada so far ya. Bednya ini juga single teman-teman. Dan ini juga lantainya bahannya itu keramik dengan motifnya kayu teman-teman, kayak gitu. Sekarang kita bakal ke kamar satunya lagi, itu di kamar laki-laki teman-teman ya, anak laki-laki. Yuk kita bakal masuk ke sini. Nah, ini dia. Nah, di sini juga nih teman-teman, kalau kita sadar nih, di sebelah sana udah ada jendela teman-teman terbuka. Dia ya juga berhadapan nih, dan dia tuh ngadepnya ke void teman-teman. Jadi dapat nih pencahayaan alami dari atas dan juga sejuk ya. Ada bisa dan cahaya alami masuk, sejuk juga dari taman-taman. Nah, ini bisa nih jadi ide nih. Privasinya terjaga dari tetangga tapi tidak dengan saudara sendiri ya teman-teman nih. Kalau ngambek mungkin susah nih tutup-tutupannya atau langsung tutup aja horden gitu ya. Mungkin teman-teman yang relate punya saudara ya. Nah, untuk warnanya sendiri teman-teman di sini cukup menyala di bagian mejanya karena meja sendiri dia tuh built-in berwarna merah teman-teman. Dia single bed juga, di pinggirannya di sini dia desainnya cukup unik ya teman-teman. Kayaknya untuk dibikin lurus, makanya ada bentuk segitiga sendiri, sampingnya ada LED. Headboardnya dia tuh pakai kayu rotan gitu teman-teman. Lucu dan unik ya. Lantainya sama, senada juga sama tadi di bagian kamar anak perempuan, yaitu pakai keramik motifnya kayu. Ini juga udah ada nih
lemarinya itu pakai MDF kayak biasa, mungkin finishing depannya dia pakai PVC ya teman-teman. Tuh warnanya beige, sampingnya ada laci-laci buat taruh-taruh hal personalize, dan di sini juga ada tempat storage room. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini dia inspirasi untuk rumah urban chic yang udah kita review. Nah, sekarang kita bakal bahas nih kira-kira unit apa sih hari ini kita bahas, terus kira-kira area komersial, terus fasilitas, dan juga harga atau legalitas itu dimulai dari berapa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, tadi kita udah review nih dari desain interior dan juga arsitektural di rumah ini. Nah, aku bakal spill nih, rumah yang tadi kita review adalah di area 7 yang terletak di Muruya, Jakarta Barat. Dan dia itu tuh konsepnya keren banget teman-teman, karena dia bener-bener modern dan urban chic. Jadi bagi teman-teman yang mau nih untuk cari unit atau rumah daerah Meruya, Jakarta Barat, aku rekomendasi sih untuk area 7 ini. Nah, pertama yaitu fasilitas. Untuk fasilitas sendiri nih teman-teman, kalian udah dapat 3 CCTV, udah dapat toren 2, udah dapat juga smart door lock dan juga water heater teman-teman. Dan untuk bagian area komersial sendiri itu udah aman banget teman-teman, karena cukup strategis ya Jakarta Baratnya, karena hanya membutuhkan waktu 3 menit saja ke Tol Meruya, 25 menit ke Bandara Soekarno-Hatta, dan membutuhkan waktu sekitar 6 menit ke Lipo Mall Puri, butuh 11 menit ke Puri Indah Mall, serta untuk ke rumah sakit membutuhkan 4 menit ke Rumah Sakit Sulam dan juga 9 menit ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dan untuk legalitas sendiri teman-teman itu udah tinggal balik nama aja ya, jadi udah terpisah dan udah AIND juga teman-teman. Dan bagi teman-teman juga nih yang mau beli rumah tapi mengkonsiderasikan KPR, itu udah disupport teman-teman sama OCBC, BCA dan juga Permata Bank. Nah, sampai situ dulu nih teman-teman review kita pada hari ini. Jadi kalau teman-teman mau kita review nih rumah atau desain interior lainnya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp yang di deskripsi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and see you bye-bye. Your home where you and I belong. Bye-bye.